Selamat malam Jebret Tim, DPI spesial hari ini balik lagi nggak sama Oki yang udah semakin dispesialkan karena muncul di mana-mana di program Jebret Media, tapi sama gue sekarang Panji Suryono yang juga pastinya nggak akan sendiri karena gue sekarang membawa yang spesial hari ini dan pasti akan menemani kalian semua Jebret Tim. Ada Atta yang menggantikan Nesa Intan. Sehat, Tak? Halo, sehat. Gimana Mas Panji, sehat? Alhamdulillah sehat. Aduh, ya. aku ini jadi deg-degan ya bareng sama senior. Aduh, Perkenalkan aku Atta nih buat Jebret Tim yang belum tahu, kenalan dulu aku Atta dan aku sekarang bareng sama senior. Aku agak Nervous deg-degan nih ya, Nggak nervous apa-apa. banget nih. Ini baru saya masih jinak. Nanti Oh, yang yang- di dalam sana lebih nggak jinak di sana. Waduh, serem ya. Alif batanya DPI lah ibaratnya tuh. Kalau nonton tuh dikit-dikit jutaan Ini gitu. misinya DPI. Saya ya itu banyak yang bilang gitulah. Banyak yang bilang gue mirip, nggak gue ngomong sendiri sih gue mesinya DPI. Nggak, pokoknya ini kalau kita ngeliat nih di depan nih ada seperti biasa Tak, ada yang ada asap-asap wangi-wangi ini apa sih Tak? Ini adalah kopi kapal api special mix gula aren loh Mas. Enak Ini banget, buat- baunya enak-enak banget ya. Enak, Karena ini enak kopi kapal banget. api spesial mix gula aren dengan gula aren asli, aroma dan rasanya Jelas lebih enak. Luar biasa. Jadi kalau mau pesan gimana sih Tak caranya? Langsung aja buat Jebretin yang mau pesan, ini ada barcode nih ya spesial di layar sini kalian. ya. Tinggal di-scan aja barcode-nya. Nah, Tuh di ada bawah tuh tuh. di bawahnya Di Mas bawah Panji sana, kan di bawah kanan barcode-nya. sana. Atau langsung aja ada di link di description box untuk langsung diklik. Nanti langsung masuk ke www.kopikapalapistore.com. Betul, Gitu. itu dia. Terus juga kalian juga bisa ngecek di apa oke di marketplace-nya tadi, cari aja kopi kapal api kapal api store. Nanti kita langsung bisa nge-scan tuh barcode-nya, di-scan Ada barcode di barcode-nya? bawah, Di terus nanti sini? klik lip, apa ada 1000 renceng tuh yang mau dibagikan ya. 1000 renceng 1000 buat renceng Jebret diberikan. Tim. Caranya pokoknya tadi scan dan klik linknya yang tadi tuh www.kapalapistore.com dan Yes. udah bisa langsung ke varian kopi kapal api spesial gula aren ya. Udah langsung ke varian yang kopi kapal api special mix gula aren. Lalu pilih masukkan ranjang, jangan mata keranjang, Lah. masukkan ranjang, masukkan keranjang, Masukkan bukan keranjang. Oh jadi keranjang, masukkan keranjang, Masukkan keranjang. dan bayar sekarang. Terus masukin kode vouchernya apa Tak? Kode vouchernya di KA Gula Aren 2. DPI 2. DPI 2, yes. Ini ya KA Gula Aren DPI 2. Jadi langsung siap-siap lakukan pembayaran Rp0. Tuh, jadi saat nanti konfirmasi, langsung pembayarannya isinya ditulis 0 ya. Ditulis Tak? 0, biar dapat gratis ongkir juga nih Mas Panji. Nah, jadi kan kalau misalkan kalian mau dapat kopi gratis, tapi mungkin males ongkirnya, ini kita bisa ngasih caranya biar bisa kelihatan jadi 0 semua. Ini caranya kayak gini ya caranya seperti tutorialnya. ini tuh tutorialnya. Tutorialnya, jadi Tinggal kalian di check out aja, terus masukin. langsung ke payment, dan masukin nominalnya tadi 0. Betul. Biar gratis ongkir. Ya, jadi kalau kalian jangan lupa kode vouchernya udah dimasukin ke Gula Aren DPI 2, kemudian cek apa pembayaran, kemudian pilih misalkan BCA, terus nanti konfirmasi Langsung namanya konfirmasi. misalkan Joko Awo, terus juga di bawahnya ada Ada jumlah Awo ya? nominal transfernya ya, itu dinolin. Dinolin, Jadi jangan biar nanti 0, abis itu udah deh bayar. Kalian Iya. bener-bener nggak bayar gratis, nggak bayar ongkir, Ongkir. dan langsung dapat kopi kapal api spesialis Gula Aren. Pokoknya gratis tuh, Pak, ya. Gratis, spesial buat Jebretin 1000 nih, ada Betul. 1000 renceng. Kalau itu kopi andalan kita, kalau kendaraan kita enaknya pakai apa, Tak? Pakai G-Ford pastinya. Nah. Ini adalah fast moving otomotif lokal dari Ya produk lokal asli buatan Indonesia. buatan Indonesia. Punya pabrik asli, punya pabrik sendiri di Indonesia. Kalau kalian mau tahu produknya kayak apa atau mau cek promo-promonya bisa cek di e-commerce sign kalian. Di Dan juga Gvorse_ID Betul. atau langsung aja belanja aja di e-commerce sign kalian. Mau Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan lain-lain. Atau kalau kalian mau lihat-lihat dulu, mau kepo-kepo dulu seperti kalian kepoin mantan, Nah, follow dulu Instagramnya Instagramnya. @geforce_id dan juga lihat tuh promo-promo dan juga produk-produk dari GeForce. Kali aja ada promo-promo menarik yang tidak mungkin kalian lewatkan. untuk kepoin spesifikasinya dan juga promo-promo terbarunya Betul, di Instagramnya. itu dia GeForce Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia. Tapi kalau tadi lu bilang gue expert, Tak, ada lagi yang lebih expert yang tadi gue udah bilang, nih, udah siap menerkam Oh, iya, mangsa-mangsanya, punya domba dia, udah bisa bikin ormas. Sugihan konten gak sih? Karena setiap ada dia pasti rame. Iya, Iya makanya nggak tadi, sih? maka dia mulai menjuluki dia alif batanya DPI yang selalu kalau bikin Waduh. konten jutaan. Agak, Katakan, aduh. udah mulai auranya kerasa panas Iya, ya. panas ya. Itu ya. Waduh, kita langsung aja kali Bener, ya. Tapi usia nyata berapa sekarang? usianya aku, Eh. aduh 20-an plus-plusnya. 20-an plus. Ini jauh lah bedanya. Oh, iya, gitu. Atas tengahnya lah kira-kira. Waduh. Jadi makanya harus Diskon. hormat sama yang ini ya. Jadi takut nih. Oke, kita langsung akan memanggilnya sang penggembala domba dan juga Coach kita. coach kesayangan kita langsungnya Coach Yasin. Tapi setelah Tapi yang satu ini. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli.
Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api Special Mix Gula Aren. Jebret Tim berangkat dari London menuju Birmingham untuk menyaksikan semifinal All England, disetir langsung oleh Wakil Dubes RI di London dengan Bapak Kasan Asari. Super tembak. Jujur nggak ada pemain Italia yang gue kangenin untuk dilihat di Piala Dunia. Gue lebih kangen nungguin Zlatan Ibrahimovic sebenarnya. Ini panggung terakhir dia sebelum pensiun, dengan bacotnya, dengan komentarnya yang membuat panas dan ramai suasana. Kayaknya bakal enak tuh Piala Dunia kalau ada ya pemain-pemain terbaik dunia yang dia bilang Mr. Nice Guy yang dapat Ballon d'Or. Dia cukup berprestasi di lapangan dengan karakternya, agresivitasnya, urakannya. Itu yang gue tunggu sebenarnya. Halo, oke, pemain yang bakal dikangenin ketika di Piala Dunia nanti menurut gue adalah Verratti. Karena gue fans Itali, jadi gue pilih Verratti. Kenapa? Karena dia lagi di usia matang dan dia salah satu gelandang terbaik yang ada saat ini di dunia. Ya, jadi menurut gue Verratti bisa menjadikan contoh pemain kecil, pemain yang mungil juga bisa dominan di lini tengah. Itu dia. Ya itu dia tadi kalau kita lihat ada sebelumnya di video pertama ada agen Jebret Media Tito Sianipar melaporkan langsung dari All England. Selengkapnya bisa kalian saksikan hanya di Jebret Media TV. Dilanjutkan dengan tadi video dari Bung Wes dan juga atau pandit-pandit kita di DPI, ada Bung Wes dan juga Coach Bes yang bilang siapa pemain yang akan dikangeni di Piala Dunia nanti karena mereka akan absen. Tadi ada si siapa tadi nyebutnya Zlatan dan juga ada Verratti. Kalau coach mungkin Iwobi ya coach ya? Nigeria nggak masuk, Iwobi bakal Ya, sayang Iwobi. fake banget najis. Siapa yang kira-kira lo bakal sayang banget lihat ada kualitas seorang pemain Yang nggak masuk, nggak masuk. kagak ada. kurang ajar ya. Gue mah happy aja dengan yang main. Iya, gue juga nggak ada sih sebenarnya. Iya. Nggak ada kok yang bakal gue kangenin, kayaknya Italia nggak ada yang bener-bener gimana banget. Terus ya Pak, kalau kalian Jebretnya mungkin ada pendapat sendiri. Mungkin Haaland kali ya. Oh iya. Mungkin Haaland kita bisa melihat Oh, dia iya, atau sayang. menilai dia pada saat dia bermain di bawah tekanan dengan tim yang tidak terlalu bagus. Tapi ya karena timnya nggak bagus makanya kagak lolos. Nah itu dia, oh iya bener. Oh iya gue juga lupa Haaland tuh kayaknya. Haaland FC ya, bukan Norwegia. Mungkin kita sayang nggak bisa ngeliat Haaland di kompetisi sekelas Piala Dunia. Mungkin dia bisa juga menaikkan lagi nilai jualnya dia kalau dia bisa menggendong timnya sampai sejauh mana. Tapi kalau menurut kalian, Jebret Tim, siapakah pemain yang paling akan kalian kangenin ketika nanti Piala Dunia bergulir? Tidak ada pemain itu, sayang sekali tidak ada. Ini mungkin ini sekilas contoh-contoh nama-nama pemain. Ada Mohamed Salah, Riyad Mahrez, Zlatan Ibrahimovic, ada James dan juga Alexis Sanchez. Langsung kita ngebahas dari pemain yang absen, salah satunya adalah Mohamed Salah. Dalam DPI spesial ini Coach Justin mungkin tahu kemarin betapa Salah lagi-lagi patah hati untuk kedua kalinya setelah kemarin Piala Afrika. Sekarang patah hatinya bukan cuma patah hati tapi dibutakan juga matanya. Tapi kalau ngeliat lasernya gimana sih Coach? Enggak, gue bilang enggak lah. Alasannya. Mereka itu Ada sudah protes besar itu sudah biasa bermain di bawah tekanan, tekanan public away kan untuk si Salah, jadi nggak ngaruh sama sekali. Dan yang nggak masuk kan bukan dia doang. Ada 3 ya? Iya ada 3 yang nggak masuk. Jadi untuk gue sih ya gue udah berkali-kali bilang Senegal ini lebih bagus timnya. Ya, secara Dan kalau kualitas. kita lihat performa Mesir di Piala Afrika, mereka itu juga sering miskin gol lah. Sering sampai extra time dan penalti dan lain-lainnya. Jadi untuk gue sih nothing special. Sekarang kalau lu bilang yang kita bahas kan individual. Betul. Mereka bermain contoh paling bagus ya Haaland sama Salah. Mereka bermain di tim yang bapuk. Kalau mereka bermain seandainya mereka bermain di Piala Dunia, apakah iya
kemampuan Salah bisa keluar? Kan enggak. Salah bisa main bagus di Liverpool karena didukung oleh pemain-pemain Liverpool yang tahu karakter dia seperti apa dan bisa memberikan assist atau true pass atau end passing. Dia kan sebagai finisher. Nah, kalau main di Egypt ya susah juga contoh paling bagus ya Messi lah. Messi nggak juara, dia cuma final sekali dalam karirnya, sekali juara Copa America. Karena itu pemain di Argentina juga nggak hebat-hebat amat. Tapi kan ya Argentina maksudnya tapi jauh lah kalau dibandingin sama Oh Salah iya, ya kan. Sama apalagi Mesir. di Mesir yang lebih bapuk. Jadi untuk gue sih kalau dia pun seandainya lolos, kita nggak akan lihat Salah yang kita kenal. Ya. Tapi kalau kita lihat sedikit ngebahas soal laser nih coachnya kan ada pakar dokter dari New York lah bilangnya katanya kena berapa detik saja bisa ada akibat dia berbayang lah terus juga bisa buta. Tapi rulesnya sebenarnya gimana sih? Karena dulu yang berkaca dari Inggris sama Denmark itu kan cuman kena denda doang kan, artinya cuman 30.000 euro, 3 kesalahan 500 juta. Sekarang Nothing juga kan nggak jauh dari gini Nothing ya. berarti sebenarnya FIFA ya. Kalau lu masuk stadion, lu di scan, Iya. oke? Laser itu cuma segini, Ji. Kecil banget ya, bisa Iya masukin celana dalam bisa ya. Di mana-mana bisa dan korek api diabaikan. Iya. Ngerti? Ada beberapa pertandingan contoh nggak boleh bawa korek api, tapi Benar. kayak koin-koin gitu kan orang bisa lempar, ngerti nggak? Jadi tidak mungkin lu 100% bisa menghindar hal-hal kayak begini. Nah, laser ini kan udah basi. Oke. Nah, mungkin untuk mereka lagi on fire di sana, Dia ngerti nggak tahu zaman Indonesia Malaysia dulu rame juga dulu kan. Iya kan udah dulu, ngerti nggak? Iya. Sekarang kan 5 tahun terakhir nggak pernah kita dengar. Iya. Cuman di sana digunakan Pernah yang kemarin yang Inggris Denmark itu yang di Euro, tapi emang cuma kena denda biasa. sekali doang kan, Iya, sekali sekali dua doang kali itu ramenya. nggak seluruh turnamen Betul, kan. betul. Dan kalau gue bilang sih kegagalan ambil penalti itu bukan karena laser, iya. lebih karena Mental juga mental. ya. Bukan karena laser tapi pressure-nya ya. ternyata. Pressure-nya, iya. Nah, tapi kalau lo ngeliat dari gagalnya Mesir ini membuat akhirnya Senegal lolos. Tapi kalau melihat peluangnya Senegal di Piala Dunia apakah Nggak juga. sebagai juara Afrika akan Agak forget it lah. Gue udah bilang nggak bentar. Tapi kan banyak yang main di Liga Eropa Banyak juga. sekali mantan pemain Afrika bilang merasa diremehkan dengan kalau gue ngomong dengan statement gue. Enggak, ini murni objektif. Gue ngikutin Afrika itu bukan 10-20 tahun. 30 tahun. Bahkan gue pernah bilang 20 tahun lalu pertama gue nonton Piala Afrika, itu bapuknya minta ampun. Kenapa? Karena pemain Afrika ingin menunjukkan Piala Dunia adalah panggung untuk mereka show off ke klub besar. Pak, apalagi kalau mereka bermain di klub kecil dan mayoritas dari pemain-pemain dari negara Afrika mayoritas bermain untuk klub kecil. Yang terjadi adalah apa? Nggak ada teamwork. Lebih suka show off, gocek-gocek, dribbling nggak jelas ya. Dan ini kan tidak menguntungkan timnya. Maka dari itu nyaris kalau kita lihat 10 Piala Dunia terakhir, tim Afrika itu paling top semifinal. Gue nggak tahu ada nggak semifinal. Enggak, paling 16 besar dulu ya si Nigeria paling ya. Iya, Sampai zamannya Golden Generation-nya. atau yang Iwobi yang zaman elang-elang itu kan pernah ya. itu Ivory Euro. Coast-nya Itu Piala Dunia kan? Drogba. Iya kan. Terus Nigeria, Ghana, ya paling Ghana ya, ASEAN naik dulu. sedikit habis itu turun, naik sedikit habis itu turun. Ya, kalau lu sekarang tanya sama gue, Asia Afrika for me senono. Tapi kan oke, tapi Korsel kan pernah semifinalis walaupun tuan rumah ya. Enggak, bentar. Curang ya. Sampai setelah berapa tahun wasitnya dari Ekuador Iya, ngaku bahwa dia disuap. Siapa namanya? Ada wasitnya udah terkenal banget tuh ya. Iya. zaman dulu, ya, Udah itu ya. kelihatan Iya, banget. Latin Itu ya. dicurang 2 match di orang kan ngelihat di atas kertas. Oh ya Korsel masuk. Ya, please come on deh. Kalau nggak itu di perempat final udah gugur hanya karena curang mereka bisa masuk final. Tapi kan semifinal. sekarang kita kemarin ngebahas di DPI sebelumnya bahwa kualitas dari tim-tim Eropa pun juga udah nggak sekuat zaman dulu kan. Apakah Sudah ini peluang turun, buat sudah tim Afrika menurun. juga coach menurut lo? Enggak, tim Afrika juga menurun. Kan tapi sekarang ada Loh, Mendy, ada Salah, ada Mane gitu. Kita sudah bahas kan, Iya, kita sudah bahas bahwa tim Afrika yang kita dulu kenal zamannya Ivory Coast, Drogba, Drogba, Nigeria, Ghana yang masih Resident, ya. yang diisi oleh semua pemain bintang Eropa, Ya. itu pun masih gagal. Apalagi sekarang lu sebut Mendy Mane terus. Iya, siapa lagi? Kolibali. Aurier. Aurier pada gading ya. Oh dia Pantai Pantai Gading. Gading. Iya ngerti nggak? Iya. Lu pun masih berandai-andai. Gue. Jadi kalau kita kemarin bahas bahwa squad
tim Eropa menurun, Afrika lebih menurun lagi. Ya masuk akal juga, make sense juga sih sebenarnya ya. Ya, wong ada bintang aja mereka nggak bisa apa-apa, apalagi cuman pemain lokal. Kasarnya begitu kan? Nah, kalau bagaimana dengan Nigeria yang kemarin gagal sama akhirnya kalah sama Ghana gitu? Nigeria juga- itu udah berapa tahun nggak perform. Jadi dari generation gap ya kalau gue bilang, karena Nigeria sudah terkenal bahwa mereka selalu menciptakan pemain-pemain bagus, pemain baru. Ya. Terakhir mungkin generasinya Kanu. Oh, Oke, oke. habis itu menurun. Iwobi nggak? Iwobi sama yang terakhir tuh ya. Siapa sih generasi Iwobi itu siapa sih? Kayaknya masih ada lumayan ya dulu, maksudnya main di Premier League beberapa gitu kan, nggak cuman Iwobi doang kan Ya dulu oke, Nigeria. levelnya level lumayan. Oh iya masih. Ya kan, Iya. levelnya lumayan. Ghana itu ada beberapa Oh, iya, pemain Obi yang, Mikel, yang, iya. yang cukup bagus, tapi ya levelnya cuma lumayan. Iya. Lu mau ngandelin Kessie doang, nggak mungkin kan? Iya kan? Iya. Oke, ini kalau kita ngomongin dari Afrika, ini ya mungkin tadi kita lihat coach nggak akan banyak bisa berbuat banyak. Mungkin mentok-mentok ya top perempat final atau semifinal ya. Lolos grup aja, Udah syukur. udah luar biasa. Tapi walaupun apa siapa? Igalo zaman dulu ya. Cuman Igalo kan juga levelnya. Ya gitu levelnya Igalo. Igalo di MU yang rank 7 aja kagak dimainin. Aduh, tapi kalau lihat coach ini artinya gue sedikit nggak akan ngebahas Italia. Tapi kalau ngomong dari statementnya Bonucci ini kita tahu ada beberapa negara kayak Nigeria akhirnya nggak lolos, terus Kolombia juga absen, kemudian Italia juga nggak lolos. Bonucci bilang ini nggak adil nggak sih ketika tim yang cuman seri dua kali dibandingkan sama yang kalah mulus pada akhirnya bisa lolos lewat jalur-jalur itu gitu, Ya, nggak- drawing, playoff. Nggak, Bonucci tidak fair. Oke. Karena dia membandingkan dua benua yang berbeda. Kenapa di Amerika Latin berapa 14 I don't know berapa tim 12 13 tim jadi satu grup, pokoknya semua jadi satu grup, sementara di Eropa di grup-grupkan ya kan, Ya. runner up, terus Betul. dia cuma bilang kita Best cuma three. kalah sekali. Ya. Yang jadi masalah Eropa kan negaranya jauh lebih banyak daripada di Amerika Latin. Oke. Jadi gue bilang Bonucci ini frustrasi. Frustrasi bahwa mereka nggak lolos terus cari-cari alasan. Ngerti nggak? Iya. Berarti memang benar-benar kalau mungkin Bonucci di mindsetnya adalah ya ini nggak best team yang bermain di Piala Dunia gitu mungkin maksud dia karena Inilah kualitasnya Piala Dunia seperti Karena ini. itulah. Kemarin gue bahas sama siapa lupa gue sama Pange. Gue tiap hari siaran sampai Ya, gue lupa. asik. Jadi yang kita bahas itu bahwa kualitas Champions League itu di atas Piala Dunia. That is true. why? Kenapa coach? Kenapa? Karena terlalu banyak negara-negara sampah. Oceania ketemu ini rank 5 dari itu, ntar Peru ketemu CONCACAF. I mean, negara kayak Amerika, Meksiko selalu lolos loh. Iya. Ngerti nggak? Meksiko masih oke lah. Kemarin Kanada ya Amerika akhirnya lolos. Kanada juga 36 lolos. tahun. I mean, Amerika yang sering lolos itu apa prestasi mereka di Piala Dunia? Iya. Nothing kan? Iya. Belum New Zealand nanti juga lolos. Seandainya New Zealand lolos. Oh, iya, Ngerti nggak? benar. Kan Australia dulu pernah. Ya, kualitasnya seperti apa gitu loh. Bahwa mereka dapat kesempatan, oke, gue masih bisa terima. Tapi kalau kita bisa murni kualitas, mending Champions League. Iya. Ya memang mungkin karena ini Piala Dunia jadi emang dibikin berbagai jalur biar lebih adil ya buat semua benua gitu ya. Karena sepak bola kekuatannya itu centralized di Eropa. Ya, Yang kedua oke. mungkin Amerika Latin. Sama Afrika baru baru. kita ke Afrika, Afrika, Asia. baru ke Asia dan lain-lain. Ya, Oke. artinya mereka pun punya hak untuk bermain juga. Gak usah gini lah, lu juaranya Norway yang nggak lolos, Ya. suruh main lawan Korea, Saudi Arabia, Jepang, belum tentu Norway kalah. Oh iya. Iya benar sih, Bener benar. nggak? Iya Ya kan? kalau digabungin satu ya rumpun yang sama Iya. atau satu grup yang sama gitu. Karena kekuatannya sangat jomplang. Oh. Jadi itulah kenapa Italia nggak lolos dan Norway nggak lolos. Padahal kalau dibanding dengan tim-tim yang udah lolos mayoritas, mungkin mereka akan menang. Ya, mungkin Bonucci jalur pintasnya adalah pindah aja ke benua gitu, Italianya pindah ke Asia Ya gitu ya. sama kayak Australia pindah ke Asia kan. Waduh, dulu kan soalnya Oceania selalu lolos ya. Iya. Mau cari tantangan ya malah nyusahin yang di Asia nggak lolos-lolos selain Australia, Jepang, Korea makin berat kompetisinya. Tapi itu tadi kalau ngomongin main-main yang banyak yang absen, ini juga ada Zlatan Ibrahimovic yang katanya belum mau pensiun kalau nggak ada gantinya yang lebih baik. Nah, Itu ini juga gimana? alasan bullshit tuh. Swedia juga nggak lolos dan haknya Lewandowski CS yang lolos tapi nggak lolos di Piala Dunia pastinya bikin stres kayak fans Nigeria yang bisa bikin hancur stadionnya kayak gini. Ini pada kecewa banget kemarin kalah sama Ghana sampai ngancur-ngancurin stadion kayak gini coach. Aduh, ini
Ini juga pada makan mie goreng semua soalnya di Nigeria kan kebanyakan. Iya, betul. Ini sampai hancur. Ini bukti kekecewaan dari Nigeria yang biasanya langganan Ini juga. membuktikan untuk gue ya, untuk gue bahwa sepak bola itu punya power yang luar biasa, yang salah satu adalah menyatukan, menyatukan perbedaan, tapi juga di sisi negatifnya, kalau orang tidak bisa kontrol emosinya, nah ini yang terjadi. Tapi ini bagian dari dinamika dari olahraga sepak bola yang tidak ada satu olahraga yang bisa menyamakan dinamikanya sepak bola. Maka dari itu sepak bola di dunia, di seluruh dunia itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif juga. Ya itu dia, makanya itu dia. Jadi kalau dulu katanya sepak bola adalah untuk menyatukan publik di dunia atau untuk universal, tapi ternyata di balik itu ada juga yang misi politik dan juga menyempatkan money laundering di sana. Sisi lainnya sepak bola ya. Sisi gelapnya sepak bola ya. Kita tahu bahwa banyak pengurus UEFA dan FIFA masuk penjara gara-gara nilep dan lain-lain ya kan. Korupsi ya. Tapi itu kan sisi negatifnya. Banyak sisi positifnya yang bisa kita nikmati. Nah, kita fokus ke sisi yang positifnya aja lah. Dan kembali lagi ke gambar tadi ya, itu salah satu contoh dari sisi negatifnya. But it happens. Ini sepak bola. Gue dulu waktu fans FC Utrecht. Oh juga nyerang Ajax ya? Enggak, Utrecht bukan. Utrecht ganti stadion. Oh. Utrecht ganti lo stadion. ambilin. Nih, yang tua itu emang disuruh ngancurin. Hancurin lah kita. Tapi ada yang lo bawa pulang nggak? Nggak ada kayak lo ambil sesuatu bawa pulang buat memorial? Enggak, orang yang terlalu banyak. Gue masih bocah kecil waktu itu. Jadi inget kerusuhan 98 dulu ya. Gue masih bocah kecil. Gue sempat dapat mainan dulu 98. Oke, tapi kalau balik lagi ke Piala Dunia, Coach. Ini nggak adil kalau kita nggak ngomongin setelah kemarin Italia yang tersingkir sama Makedonia Utara, Portugal akhirnya lolos atau selamat dari tekanan atau pressure Makedonia Utara yang sebenarnya nggak mengejutkan. Tapi kan setelah melihat kemarin hasil Italia, mau nggak mau pasti ada pressure-nya juga kalau mereka sampai nggak lolos. Tapi kalau ngelihat kemarin pada akhirnya ini lucu ketika Bruno justru perannya udah bukan lagi melayani Ronaldo, malah Ronaldo yang jadi melayani. Ini apakah akan menjadi gaya baru buat mereka berdua kayak misalnya Coach dari gaya mainnya? Bisa jadi karena kemarin ya gue lihat Bruno sama Ronaldo itu kemarin kayak Ronaldo sama Benzema. Tapi Ronaldo dalam role-nya Benzema, Bruno dalam role-nya Ronaldo. Layan ya. Yang buka ruang masuk. Cuman Ronaldo dapat 2 peluang besar juga kemarin. Dan yang bikin gue kaget tau Panji. Itu Makedonia ini tidak parkir bis loh. Iya. Makanya kemarin ada counternya kan, Portugal justru counter mereka benar-benar keluar, bahkan berapa kali masuk ke area sepertiga lapangannya Portugal. Cuman ya namanya Makedonia, passingnya hancur-hancuran, kontrolnya hancur-hancuran. Sampai situ aja kemampuan ya. Makanya gue bingung, Italia bisa kalah lawan tim kayak begini. Kalah kan 1-0. Berarti menunjukkan kualitasnya Italia dan Serie A nih. Walaupun mereka lawan Italia di parkir bis, kemarin itu benar-benar terbuka. Dan gue sih berharapnya kenapa Makedonia tidak parkir bis. Seperti lawan Italia. Di situ Portugal akan jauh lebih kesulitan. Tapi ini berarti bagus dong. Berarti akhirnya taktiknya Portugal justru yang pinter bisa membuat Makedonia Utara yang harusnya dia sadar lawan Portugal dia harus... Bukan. Portugal tidak tahu bahwa mereka akan keluar. Oh, ini justru kejutan ya, taktik serangan fajar lah ibaratnya. Cuman mau mereka keluar atau tidak, Portugal tetap mengandalkan permainan mereka yang lebih ke skill. Dan Portugal juga main gak bagus-bagus amat. Banyak sekali salah passing, intercept, salah defense, dan salah kontrol bahkan. Dan kemarin golnya juga ada dari intercept, maksudnya dari kesalahan main Makedonia direbut kan, bukan karena mereka dari setup play gitu kan. Maka dari itu seharusnya kalau Makedonia main parkir bis itu akan jauh lebih menyulitkan. Bukan gue bilang nggak lolos, tapi semua setuju lah bahwa Portugal jauh lebih kuat daripada Makedonia. Cuman ya berkat kualitas individu yang dimiliki oleh Portugal tidak dimiliki oleh Makedonia, maka dari itu mereka lolos dan layak lolos. Kalau lo melihat Coach, ini Ronaldo ya mungkin kalau di MU juga dominan tapi timnya nggak begitu ngangkat. Tapi kan ketika bersama timnas dia masih merasa dia rajanya. Ini lo melihat sampai kapan Ronaldo masih menjadi figur yang sangat dominan di saat dia udah punya Jota di sana, kemudian ada pemain-pemain lain. Gue rasa ini event terakhir ya. Gue rasa di usia 38 gue rasa udah cukup lah, jangan terlalu. Cuman ini kan kembali lagi ke ego. Kalau seandainya pelatihnya tidak mau ambil dia, itu kan diserang oleh satu negara kali ya. Ngerti nggak? Cuman dia harus sadar sendiri bahwa udahlah gue cukup lah. Ngerti nggak? Enough is enough. Enough is enough
dan kasih kesempatan kepada contoh Joao Felix yang bisa Ya. menggantikan posisinya karena selama ada dia Joao Felix jarang Woi, main. ini dong. Kalau ini di Portugal aja cadangan juga nih. Lo benci banget sama dia. Gue nggak benci, Kemarin cuman cetak gol dia sempet. terlalu overrated gitu loh. Rafael. Dia belajar kontrol bola dulu dah. Padahal pilihannya banyak loh di Portugal. Banyak, Dia- cuman banyaknya individual semua. Iya, belum nyatu sebagai Bukan tim. Ya. teamwork, ngerti nggak? Walaupun ada band-band yang sebenarnya bisa bermain teamwork, Bisa. sebenarnya Bernardo Silva, Bernardo Silva, contohnya contoh. kan. Ya, Terus betul. ada beberapa nama lainnya yang memang sebenarnya bisa bermain teamwork, tapi begitu. Bisa, tapi kan kembali lagi ke pelatihnya. Ah, itu masalah memang filosofi pelatihnya yang membuat akhirnya mereka bermain ya pragmatis gitu kan. Nah, tapi kalau ngomongin tadi soal chemistry Bruno Ronaldo, ini akan menjadi sesuatu yang positif juga nggak coach buat MU ke depannya? Ya, ini harus yang mungkin Ya, buat bekal tergantung mereka. pelatihnya. Oh, iya, Tergantung pelatihnya dan kalau lu lihat defense-nya di IPL kan jauh lebih bagus daripada Makedonia. Oh, iya. Jadi kalau dibilang peluang Ini baru satu pertandingan belum teruji iya. gitu ya. Dan pertanyaan kedua, ini pertanyaan bagus dari lo. Kalau Ronaldo bermain dengan Bruno sebagai number 10 yang Ya. yang supply assist dan passing siapa? Nah, ada Pogba loh nanti. Pogba cabut ya musim depan Iya, ya. Pogba cabut. Ya maksudnya untuk sisa Ya, musim ini masih bisa lah ya. Mungkin sisa musim ini lu bisa ngandelin Elanga Sancho. Sancho atau Rashford. Oke. Elanga gue nggak yakin. Rashford udah Yubai aja sih. Kan gue bilang orang banyak yang tergila-gila dengan Elanga ya. Oh, iya. Tapi kalau menurut gue ya, Elanga ini kelihatan cukup bagus karena dia kerja keras. Ya, itu yang membedakan. Iya kan? Ya, kayak Rashford zaman dulu awal-awal Iya. lah sebenarnya. Tapi kalau kita bicara skill, Ya, masih. ini Welbeck 2.0 nih. Aduh, ya bakal dibuang ke Arsenal dong ujung-ujungnya berarti kan. Ya semoga enggak. Cuman gue sangat beda banget melihat Elanga atau Greenwood main. Nah, Atau kenapa? Rashford main. Oh, kan? Bahkan Sancho jauh lebih bagus. Elanga ini memang skillnya pas-pasan banget loh. Ya kelihatan dari sisi dari dribblenya, Dari cara dia main to dribblenya, main first touch-nya, timingnya, flare-nya, beda banget. Dia lebih pekerja lah. Oke. Ya kayak Welbeck dulu bisa main di MU karena dia kerja keras kan. Iya, Cuman ujungnya dilepeh juga. Artinya yang Nah membuat Elanga ini calon dilepeh. nilai plusnya Elanga adalah yaitu kerja keras. Tapi kalau Sancho menurut tuh ke depannya akan lebih baik nggak? Kalau sekarang kan udah progresnya cukup baik. Lebih baik tapi tidak levelnya 90 juta. Oh, oke levelnya. Gue nggak ngelihat Level Sancho 90 juta. bisa top. Bagus iya, top enggak. Oke, berarti nggak akan. Kalau pemain kayak Rashford, Greenwood, saatnya Greenwood balik, itu punya segala bakat untuk jadi top. Segala bakat, Ya, walaupun mungkin ya walaupun balik belum lagi ke tentu. dia kan, ya. kan kembali lagi ke mental, Ya, ke ya. karakter, ke hal-hal yang non teknis. Oke, nah, tapi kalau ngomongin dari sisi ini Portugal sendiri, kita balik ke Portugal dan juga Ronaldonya, sekarang main-main sudah makin matang dengan Ronaldo menjadi usia akhir, terus juga main-main di belakang juga pada makin matang, ada si Ruben Dias, kipernya pun main bahkan ada rotasi, terus ada Bernardo Silva. Ini permainan pragmatis kadang-kadang sangat efektif ketika dijalankan di turnamen, coach. Betul, Bukan ya kan? betul. Ini bisa menjadi Bentar. peluang mereka juga nggak? Tekankan di kadang-kadang. Nah, Tekankan di kadang-kadang. bagus ya, oke. Gue setuju, tapi ya kadang-kadang. Ya. Nah kita lihat di Piala Dunia lah. Dia bisa menang lawan siapa? Jerman atau Jerman aja atau hancur tapi kan atau terakhir. Perancis kalau nggak salah waktu di group Oh, stage. iya. Oke. Dan akhirnya lewat juga kan. Oh, iya. Dan dia waktu juara Piala Eropa itu di group stage dia itu nomor 3 loh. Iya, iya. 3 kali seri loh, nggak ada menangnya. Tapi ya karena drawing, karena faktor luck, makanya kembali lagi bener lu bilang kadang-kadang. Padahal kalau lu punya pelatih yang punya filosofi, ini tim luar biasa. Karena pemainnya semua itu punya nama. Oke, tapi Piala Dunia kali ini bisa dibilang ajang terbaik untuk 3 negara yang semakin matang dengan generasi barunya dan kombinasi sempurna pemain muda dan pengalaman kayak Inggris, Jerman, dan Belanda. Coba kita bandingin dari Inggris, Jerman, dan Belanda. Menurut lo dari Inggris dulu, Coach. Inggris kita udah sempat bahas. Mungkin dari Belanda dulu deh. Lo melihat sekarang kombinasi pemain di Belanda apakah lebih baik dari turnamen sebelumnya? Sorry, nggak ikut turnamen sebelumnya dia. Gue lihat 3 tim ini, 3-3 ini Iya. tidak konsisten. Kalau lu kemarin nonton Jerman Belanda, main dua-dua pelatih bereksperimen, Ya, ya. dua-dua main 3-4-3, Ya, ini tapi waktunya. 3-4-3-nya beda. Kalau Jerman main 3-4-3, 1 striker, 2 winger. Ya. Kalau Belanda 2 striker, 1 nomor 10 di Betul, belakangnya, masih ada nomor 10. Berghuis. Cuman dari sisi taktikal beda juga. Ya. 3-nya Jerman lebih melebar, 3-nya Belanda lebih rapat. Ya, benar. Nah, babak pertama Jerman menguasai, oke.
Mereka dapat 1 gol. Babak kedua, terutama setengah jam terakhir, diobok-obok Jerman sama Belanda. Artinya lu nggak konsisten. Dan skor 1-1 oke. Inggris sama. Oke. Kalau Kane lagi on fire, 1/100 peluang bisa jadi gol. Oke. Pertanyaan kan ada siapa yang supply? Ya contoh paling bagus di Piala Eropa kemarin di mana mereka masuk ke final. Itu kan sebuah prestasi juga walaupun nggak juara, lu udah masuk final. Tapi Sancho dan Rashford cadangan. Ya. Kenapa? Karena mereka nggak perform. Bukan karena memang mereka nggak punya apa ya? Karena permainan Southgate kan membutuhkan pemain yang seimbang ya dalam menyerang maupun juga harus ikut bertahan kan. Iya. Nah Sancho Rashford kan nggak punya atribut itu kan. Itu kan cuman bisa itu kan tinggal ngomong. Lu kalau kehilangan bola lu balik, kalau nggak gue tampol lo ya. Ngerti nggak? Iya. Nah tapi kalau satu persatu tim dari Belanda coach, lu melihat Belanda sekarang ini komposisinya masih terus gue lihat juga berapa kali rotasi dan rotasi. Artinya pelatihnya pun sendiri kayaknya belum tahu pemain terbaiknya. Bukan tahu. Tapi masih nyoba. Tujuan friendly match adalah bereksperimen. Iya. Dan ini dimanfaatkan oleh pelatih bagus kayak Van Gaal, Flick. Masih bilang bagus Van Gaal berarti ya? Di timnas ya. Oke. Di timnas ya, for sure. Oke. Flick, Southgate. Southgate kan juga Eksperimen, ya. ambil 3 pemain ya. Crystal Palace yang nggak jelas, ngerti nggak? Betul. Dikasih kesempatan. Inilah tujuan untuk bahkan Italia kemarin menang lawan Turki. Iya, Pemain muda, tengah sama depan 6 pemain muda yang Karena udah nggak penting lagi nyaris ya main. kemarin ya. Mungkin nggak penting. Untuk buat masa depan karena minimal udah ada proyeksi, exactly. Buat masa depan harus apa namanya dikasih kesempatan. Nah, kalau kembali lagi ke Belanda. Belanda ini stoknya ini nggak banyak. Oke. Jadi nggak bisa lu ganti 5-6 pemain kayak Jerman kemarin 5-6 pemain diganti dengan pemain muda. Ya. Belanda stoknya kan nggak banyak. Jadi yang diganti 2-3 sistem yang diganti Ji. Oke. Biasa bermain 4-3-3, kemarin 3-4-3, terus dengan White, dengan masuk ke dalam, dengan Malaysia yang lebih menyerang, dengan Dumfries yang lebih bertahan. Ya. Jadi banyak sekali sebagai pelatih yang bisa dilakukan pada saat mereka mendapatkan friendly match. Karena Van Gaal pun komplain, gue nggak punya waktu banyak untuk bereksperimen. Ya. Karena friendly match-nya pun nggak akan banyak. Ya udah mepet waktunya. Iya, udah mepet waktunya. Jadi kalau lu bilang gue nilai 3 tim ini sama levelnya. Sama levelnya. Sama level. 3-3 tidak konsisten. Mungkin bedanya di turnamen-turnamen terakhir Inggris yang sedikit lebih baik ya. Tapi sekarang kalau ngomong kita dari bandingin sama Inggris ya, mungkin Inggris udah tahu pakem gitu, tahu Southgate gimana memainkan timnya. Iya. Hampir 11 mainnya udah hampir ketahuan. Kalau Jerman kan dalam kita lihat di turnamen terakhir nggak worth gitu pemain-pemain utamanya. Menurut lu bakal ada perombakan besar nggak di bawah Hansi Flick? Ada. Kemarin Musiala main itu keren banget. Jamal Musiala ya. Terus si Sane juga dapat role yang berbeda, dapat free role. Kan biasanya dia sebagai winger. Belum masih ada Gnabry. Tapi backnya mengkhawatirkan nggak sih coach? Kemarin kan ada City Lokerer yang sempat lu bilang di PSG agak betul, gitu kan. betul. Gue bilang selama Sule nggak main aja. Kalau Sulaiman selesai itu. Aduh, Wahyu Wijayanto. Kemarin diberikan, kalau Kerr sih untuk gue bapuk ya. Cuman back kirinya yang rambutnya dicet itu. Raum. Ya, itu lumayan lah. Dalam arti Flick pun masih nggak tahu line up seperti yang dia lakukan. Makanya dia kasih banyak kesempatan kepada pemain muda. Dan gue juga kaget, wah Jerman kayak gini di babak pertama. Yang gue bilang juga salahnya Belanda karena memberi ruang terutama di lini tengah. Ruang ini tidak diberikan lagi karena Belanda lebih bermain half man to man, half zona. Sehingga ruang di tengah nggak didapatkan. Justru Belanda yang lebih agresif. Itu harusnya di babak kedua Belanda bisa cetak lebih dari 2 gol. Kalau Belandanya coach, tapi nggak konsisten juga. Pemain-pemainnya ini kan pasti dulu kan lo membenci banget namanya Daley Blind. Masih ada sekarang. Masih jadi back tengah sekarang. Gue nggak paham juga. Semoga kalau De Vrij datang dia nggak main sebagai itu. Nah, ini pemain kan bagus dari sisi visi, dari passing. Tapi kan leletnya minta ampun. Dan nggak bisa lompat. Makanya dengan 3 center back sebenarnya akan membantu kan. Walaupun dia lambat tapi ada masih ada Van Dijk, ada De Ligt juga kan. Betul. Kan pertanyaan lu apa? Gue bilang dia itu bisa banget diganti. Bahkan gue harap dia cedera biar Stefan De Vrij yang main. Oke, kalau tengahnya menurut lu siapa yang akan Dumfries nggak maksudnya gelandang tengahnya sampai winger? Nah kemarin itu lawan Denmark, Koop Mainers dicoba sama De Jong itu main luar biasa. Lawan Jerman juga main terus, lagi kan. Starter juga Koop Mainers tapi agak kurang mainnya. Akhirnya Wijnaldum dimasukin. Di tengah ada beberapa pilihan kan masih ada De Roon juga. David Klaassen masih main lah gue nggak habis nah pikir. itu benar-benar sub ketiga lah.
Artinya begini, setiap tempat itu harus ada double. Nah, si Klaassen ini kan pelapisnya Berghuis. Ya. Berghuis lagi bagus dan dia menunjukkan juga. Kemarin lawan Jerman agak kurang, tapi lawan Denmark bagus sekali. Tapi kalau lu tanya gue, tengahnya itu kalau nggak Frenkie de Jong sama Koop Meiners, Frenkie de Jong sama Wijnaldum. Ya. Itu udah fix. Kalau ke depan Depay dengan menurunnya sekarang bersama Depay Barcelona, pasti starter. walaupun lagi menurun sekarang sama Barcelona. Iya, karena nggak banyak pilihan juga. Lu mau pasang Luuk de Jong? Minimal kan, ya nggak juga sih kalau buat permainan kayak gini Exactly. nggak dapet sih. Ya, kembali lagi karena nggak Ya, banyak pilihan. pilihannya nggak banyak ya. Tapi kalau ini kan 4-3-3. Kalau Whitehorse, kemarin ya. main 3-4-3 dengan Bergwijn sama Depay di depan, di belakangnya itu Berghuis, jauh lebih berjalan. Dan Bergwijn itu 5 match terakhir cetak 4 gol loh. Iya, iya. Ini prediksi kita ya, formasi dari Promes pasti enggak. cuman ini mungkin beda karena tadi kalau yang kemarin kan pakai 3 center back. Van de gitu. Beek dipilih aja enggak? Anholt mainnya aja di Liga Anholt Turki udah sekarang. out. Sekarang di kiri itu ada Malaysia, ada Malaysia. Wijndal. Oh iya, ada Wijndal. Walaupun mungkin masih lama ya itu sebenarnya. itu pilihan pemain bapuk itu udah lewat semua itu yang line up-nya tadi. Berar lu nggak update sama sekali loh. Tapi kan masih ada waktu nih coach sampai tengah tahun, terus masih ada juga nanti menuju November. Ini masih akan berubah nggak menurut lo dari Squad ini? Squad ini? Enggak Proyeksinya. banyak berubah. Oke, kita sebelum lanjut ke Inggris, mau lihat dulu yang satu ini ya. Ini dia. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api Special Mix Gula Aren. Oke, tadi sudah ngebahas sedikit Belanda dan juga Jerman. Mungkin nanti Jerman kita bahas juga sedikit lagi di lini depannya. Kita ngebahas dari Inggris nih coach. Bagaimana Inggris yang punya banyak main muda sebenarnya sempat kita bahas, tapi ini kelihatannya butuh ada penyegaran pada akhirnya ketika mereka ke final, otomatis harapannya adalah bisa juara sekarang di Piala Dunia. Ini menurut lo apa yang kurang dari mentalitas pemain Inggris? Karena pemain-pemainnya udah pada senior sekarang. Gue bilang Inggris ini agak overrated player ya. Ya. Jadi prestasi yang dia netizen Wakanda itu kan cuma lihat hasil, ya kan? Ya. Cuman kalau gue lihat dari permainan, ini bukan tim jelek, tapi definitely bukan tim bagus juga. Oke, walaupun udah Bukan- finalis sama semifinalis ya. Iya. Ini tim yang lebih reaction football, bukan tim yang berani mengambil inisiatif kayak Jerman, kayak Spanyol. Balik lagi ke pelatihnya sebenarnya kalau balik itu kan. lagi, balik lagi. Tapi kalau lihat Tapi kan Jerman juga kualitas sekarang- pemainnya biasa. Jerman juga udah hancur lah coach beberapa Nggak, tahun terakhir. Jerman keren kemarin. Ya kemarin, tapi Ya, kan uji coba gitu kan. Nggak, bukan. tapi di bawah Flick 9 kali menang, Oh, ini iya, baru iya, iya. kemarin. Baru kemarin mereka kehilangan poin. Nah, Inggris ini bukan tim jelek, tapi untuk dibilang calon kuat masuk final, enggak juga. Ya karena permainannya, lo masih belum yakin sama permainannya kan. Iya, dan kualitas pemainnya. Lah, kualitas mainnya apa yang kurang? Dibandingin sama, ibaratnya kita head to head sama kualitas main Jerman atau Belanda? Oke, kalau Kane cedera. Ya nggak ada sih. Ya, Nah, pakai sama. Phil Foden. Sama kayak lu tanya, kalau nggak ada Depay lagi jelek siapa yang main? Nggak ada juga. Luuk de Jong, Iya. Weghorst, Nah, nggak banyak juga. Donny Malen, ya gitu-gitu. Ngerti nggak? Kalau kita bicara Grealish dan Sterling, emang mereka konsisten di klubnya? Enggak. Foden lah yang masih lebih konsisten ya. Foden nggak cetak banyak Iya, gol iya, juga. nggak cetak banyak Ngerti gol. nggak? Nah, jadi tidak ada pemain yang punya nilai tambah yang bisa ngangkat tim ini. Semua kira Declan Rice, Calvin Phillips, emang mereka main bagus terus di klubnya? Kan nggak juga. Tapi bukannya justru pada akhirnya nanti mereka bisa bermain kolektif dibandingkan hanya mengandalkan satu orang doang kan? Tapi kalau lu bicara kolektif, kembali lagi lawannya siapa? Oke. Kalau Tergantung drawing juga iya, sebenarnya ntar ya. Kalau seandainya Inggris di Piala Eropa kemarin gantiin Portugal satu grup Oh, di sama grup Prancis mereka ya. sama Jerman di grup Nggak lolos mungkin. selesai juga, ngerti nggak? Itu dia. Tapi sekarang kita ngomongin, tadi sedikit ngomongin Eropa. Kalau ngomongin secara Amerika Latin, kemarin kita udah bahas Argentina, Brazil coach. Ini Brazil pasti punya talenta-talenta yang masih ya bisa dibilang skillful lah. Lo menurut lihat Brazil yang juga masih lumayan kuat di Amerika Latin? Ya, kuatnya kan di Amerika Latin. Nah, seperti yang lu bilang, Brazil ini banyak pemain muda yang skillful. Tapi apakah jadi satu tim? Enggak. Apakah mereka bisa ngelawan tim-tim kayak Inggris lah? Lawan tim Inggris belum tentu menang. Oke. Ngerti nggak? Iya, iya. Nah, jadi untuk gue Brazil is Brazil.
There was a time Ya. di mana gue ngeri kalau ketemu Brasil. Ya dominan banget dulu. Iya kan, 2000-an, bener-bener 90-an ya. tiap generasi keluar pemain hebat semua. Sekarang paling parah menurut lo ya? Tapi Brasil ini ya, I mean, Walau- iya, iya. nothing special. Yang diandelin siapa? Neymar. Tahu sendiri Neymar kayak gimana. Ada Fred loh di tengah. Nah, kalau Fred aja bisa jadi starter, tahu sendiri Iya. kualitasnya gimana. Berarti kalau menurut lo apa yang terjadi coach sama penurunan dari Amerika Latin? Bahkan Argentina sekarang juga nggak semewah dulu Sama, kan? betul. Kan, Apa yang terjadi sekarang? kemarin kita udah bahas. Iya, iya. Apa yang menurut Amerika all Latin? semua tim menurun. Nggak di Afrika, nggak di Amerika Latin, nggak di Eropa, menurun. Gue nggak tahu kenapa. Talenta-talentanya bisa serentak semuanya menurun ya, benar-benar nggak ada pemain. Apa mungkin karena pandemi membuat jadi mereka jadi menurun semua? Enggak lah, 2 tahun. gue bilang ini mungkin apa ya? Mungkin industrinya sepak bola yang sekarang lebih fokus ke komersial. Oke. Ini salah satu komplain yang diutarakan oleh salah satu pemain timnas muda Itali. Dia bilang kalau di Itali kita pemain muda bermain jelek, kita langsung diganti. Oh ya, ya, atau ya, di kemarin loan ya. atau di loan ke divisi lebih bawah dan sehingga kita nggak bisa berkembang. Nah, hal kayak gini mungkin terjadi juga di negara-negara lain atau di kompetisi lain sehingga pemain muda ini jarang bisa nongol. Jarang bisa bersinar ya. Karena kalau jelek nggak dimainin loan, nggak dimain, ini akibat dari ketatnya komersialisasi dalam dunia sepak bola sehingga tujuan cuma satu, menghalalkan segala untuk menang. Tapi- Prosesnya ini mereka sudah tidak sepanjang dulu lagi. Tapi kalau Arsenal kan dulu dari muda pupuk-pupuk lama-lama nggak jadi, kalau nggak jadi dijual. Akhirnya nggak Ya. menangin timnya juga kan. Ya, exactly. Sekarang gitu kan. Ya, Akhirnya. true. Ya. Nah, tapi kalau sekarang mungkin nggak coach, nggak banyak lagi sekarang pemain-pemain yang benar-benar stand out kayak zaman-zaman 90-an 2000-an karena gaya sepak bola juga berbeda zaman dulu. Dulu kan ada pemain yang begitu skillful, bisa begitu dominan. Terakhir mungkin eranya Messi Ronaldo gitu ya. Ya. Sekarang mungkin nggak karena faktor sepak bola yang udah berubah sekarang nggak ada lagi pemain-pemain Roberto Baggio yang ada Fantasista dan lain-lain itu. Ya, betul. Gue setuju sekarang tim yang ngandelin skill itu akan lewat. Ya paling itu tadi kuncinya, kadang-kadang mungkin Iya. bisa tembus gitu ya. Kenapa akan lewat? Karena kualitasnya sekarang udah mirip-mirip dan Iya, mereka iya. tidak punya banyak pemain yang bisa memberikan nilai tambah. Nah, pemain kayak kan gue tahun lalu itu gue bilang Jerman ini kekurangannya cuma satu. Apa itu? Striker? Nggak punya Lewandowski. Nah, nggak punya Klose, nggak punya Lewandowski ya. Kalau punya Lewandowski aja, mereka bisa juara Eropa. Merem. Nah, itu cakep banget. Nah, Itali kita tahu sendiri, juara Eropa loh. Tapi menangnya 2 kali lewat adu penalti. Oh, Ngerti nggak? iya, 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 Spanyol iya, iya. kita lihat dulu. Belgia udah drop, nggak usah kita bahas. Betapa Belgia ngedropnya. udah selesai itu. Ya. Prancis drop, hilang juga. Pemain-pemain yang benar-benar bisa andelin siapa? Benzema doang. Kan Mbappe masih ada. Udah Ya masuk oke, Mbappe lagi. Benzema dan Mbappe itu doang. Oke. Nah mereka cetak 4 gol, kebobolan 5, kalah juga kan? Ngerti nggak? Kan Beckham masih lumayan jago coach, Iya, ada si ada lumayan jaga. Kimpembe. Kimpembe lihat lawan Madrid PSG. kayak gimana. Ada Konde, Varane siapa lagi? lihat Ya. kayak gimana mainnya. Konde. Jadi sejago apa? Kipernya Goloris, ada Agang Golo Kante yang udah makin tua. Ada siapa lagi? Chouameni sama Pogba. Tapi gua rasa Prancis masih paling kuat gak sih coach kandidatnya dibanding secara tim gitu, kualitas individual bukan lebih bagus Di ya atas kertas oke, di Ya. atas kertas iya, Ya. tapi apakah bisa jadi satu tim, gue yakin. Ini I tell you ya, gue itu mulai dari 2016, gue udah malas nonton final. You name nonton final yang Eropa ataupun Piala Dunia yang luar biasa Inggris bagusnya. Kroasia nggak garing. Garing semua Ji. Iya, ya. Garing benar. semua, Ji. Prancis, ya. Semua final itu garing. Eropa tuh finalnya siapa sih? Kok gue lupa sih? Piala Eropa. Inggris, Itali terakhir. Bukan. Oh yang kemarin kan Inggris Iya. Itali. Sebelumnya Prancis lawan Piala Dunia itu Prancis lawan siapa? Kroasia. Kroasia. Sebelumnya lagi Eropanya? Portugal. Portugal, Prancis. Iya. Oh iya, Kan Pak. garing semua. Garing semua sih benar-benar kalah taruhan pula Iya. kan. Garing semua itu final-final di turnamen besar. Kenapa? Ya itu. Tapi Jerman Argentina juga garing ya dulu ya 2014 ya. Iya. Yang Götze itu kan. Terlalu banyak match yang garing. Kenapa? Semua itu harus menang. Oh, jadi melupakan faktor entertainmentnya gitu. Mungkin- Ditambah kualitas pemainnya, kualitasnya menurun.
nggak ada skill individu yang bisa ngangkat tim atau nggak banyak, ya akhirnya match-match garing. Mungkin yang terakhir final bisa menghasilkan permainan yang bisa menghibur adalah Spanyol di era jaya-jayanya 2012, 2010. 2010 lah, nah ya. itu baru keren. Nah, lo melihat sekarang Spanyol sekarang punya nggak kapabilitas untuk sekarang bisa bangkit dengan gaya mainnya? Enggak juga. Lu kalau pasang Ferran Torres dan Morata sebagai striker, what do you expect? Bahwa mereka punya potensi untuk masuk final bahkan juara bisa. Tapi kemarin di Euro kemarin lawan Italia sebenarnya permainan mereka lebih penting kan, mendominan gitu mereka kan, walaupun efektivitasnya nggak ada. Yang jadi masalah Spanyol sama Italia itu sama. Efektivitas di lini depan. Nggak ada yang bisa cetak gol. Nah, itu di lini depan atau itu kan. susah. Nah, Prancis bisa cetak gol, nggak Benzema Mbappe luar biasa, tapi jebol juga. Nah, kiper lu Loris. Mau gimana lagi? Kecuali sekarang Make-nya yang jadi kiper, mungkin bisa lebih bagus. Berarti kuncinya sekarang kalau nggak ada pemain, kalau tim-tim yang nggak menghibur tapi nggak bisa efektif lawan tim yang pragmatis kayak Prancis Portugal, berarti kansnya lebih gede Prancis Portugal loh, coach, menurut lo? Gimana? Nggak juga. Ya karena kan Spanyol karena mereka nggak konsisten juga. Ya lu lihat, nggak usah jauh-jauh, baru tahun lalu loh. Emang Prancis sehebat apa? Iya sih, Emang Mbappe sehebat apa? Sama Swiss aja kalah ya. Mbappe main loh. Main. Ngerti nggak? Dan semua bintang-bintang Pogba, Kante itu main abis semua. golin langsung berantakan. Terus sehebat apa mereka? Kan nggak juga. Oke, sebelum kita lanjut lagi, kita panggil Ataya dulu untuk ngasih tahu nih kuis dari Kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Ayo Ataya, kita panggil lagi. Gimana Tak? Halo. Halo. Seru banget nih kayaknya ya. Lama ya nungguin kita diskusi ya? Lama Iya ya? bener banget, aku setuju banget sih kalau 3 negara tadi tuh pasti bakalan jadi juara. Oh, Ya calon kan? juara kali ya, Calon juara calon kali juara. ya, kalau 3 nggak bisa ya. Iya, kalau 3 juara bertahan nggak bisa ya. Iya. Nah ini aku mau kasih tahu nih, ini Kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Yes. Ya kan? Dengan gula aren asli? Dengan gula aren Betul. asli. Aroma dan rasanya jelas, lebih enak. Nah buat Jebret Tim yang mau check out, ini kita lagi bagi-bagi 1000 renceng nih, gratis. Ya. Gimana caranya? Caranya gampang banget, tinggal di scan barcode aja. Mana scan barcode-nya, woy? Barcode-nya, woy. Abrar emang. Selalu telat nih, Abrar. Selalu telat, Brar. Nah, ini scan Kayak gua aja barcode-nya. siaran telat mulu ya. Terus scan barcode-nya nih. Ini scan barcode-nya di sini atau enggak langsung diklik di link di description. Betul. Dan langsung diarahkan ke www.kapalapistore.com. kapalapistore.com. Dan udah deh langsung check out aja. Masukin kode promonya. Apa Mas Panji? Kok gua ada vouchernya ya? Kode vouchernya. Mana muncul lagi? KA. Mana lagi gula aren DPI 2. Itu dia kode vouchernya, KA gula aren DPI 2. Nah, Jadi di kalian situ. nanti ketika kalian tadi klik link deskripsinya atau juga tadi scan barcode-nya akan langsung diarahkan ke varian kopi kapal api spesial gula aren, lalu pilih masukin keranjang, bayar sekarang, lalu masukin kode vouchernya tuh KA gula aren DPI 2, siap-siap lakukan pembayaran 0 rupiah. Tuh, nih masukin nih kayak gini ya tutorialnya ya. Ini tutorialnya tuh. Tuh. Langsung dimasukkan kodenya dan langsung di check out, masukin 0 nominalnya. Ini pilih contohnya kayak gini ya, terus dimasukin harga awalnya kayak gini, terus ada konfirmasi pembayaran, nomor rekening, masukin bayarannya, ini namanya siapa di rekening, terus ada jumlah transfernya berapa ya, Tak? 0. Biar dapat gratis ongkirnya nih. Itu yang paling penting ya, masukin jumlah transfer 0 biar ongkirnya gratis. Biar semuanya gratis, bisa Gitu. langsung ini datang ke rumah. Dan ya sekarang kan? ada kuis ya, Taya? Iya bener banget, kuisnya nih, ini spesial nih dari Kopi Kapal Api, spesial mix gula aren. Ya pertanyaannya adalah, sekarang nih. Ya, ini dia. Ini dia. Siapa kapten timnas Belanda di final Piala Dunia 2010? Nah itu dia, sekali lagi Tak. Siapa kapten timnas Belanda di final Piala Dunia 2010? Itu dia. Format jawabannya gimana Tak kalau mau jawab? Format jawabannya adalah nama, underscore jawaban, jawab, dan underscore nama Instagramnya. Itu Langsung dia. dijawabnya di live chat ya Jebret Tim ya. Jadi kalau mau sekali lagi, mungkin kalau kalian butuh contohin misalkan nama, Ataya. Jawab di hatimu. Di hatimu. Terus underscore akun Instagram kalian. Iya. Pastikan akun Instagram kalian nggak digembok atau nggak private. Karena kalau kalian private nggak akan sah untuk bisa dipilih ya atau valid untuk memenangkan dari kuis ini. Oke? Kuis ini, yes. Nah, tadi udah tahu coach jawabannya siapa coach? Enggak. Apa? Ayo. Parah banget siapa kapten timnas Piala Belanda 2010 masa Siapa nggak tahu? ya? Ingat-ingat. Nanti kita akan jawab nunggu itu ya hasil dari kuisnya, nanti kita akan hubungi lewat dia. Makasih Tak. Kita Thank lanjut lagi you. bahasnya. Mantap kopi kapal api spesialis gula arennya. Ataya. Mas lo nggak tahu coach yang nendangnya dari kiri gol itu kan gak lo?
Oh iya, Van Bronckhorst. Sebut, udahlah nggak usah. Namanya juga bagi-bagi hadiah ya. Tapi kalau ngomongin Van Bronckhorst, gue sebut lagi, dia pernah main bareng sama Lionel Messi yang katanya sudah ditutup pintunya ke Barcelona oleh Laporta. Ini Laporta belakangan sering banget langsung reaksi sama berbagai rumor, komen, termasuk Lionel Messi ini udah bukti coach. Even dia mau potong gaji pun ini udah statement udah pakem banget, mungkin Nggak, Barcelona nggak akan gini. manggil dia. Berita hoax itu sekarang dengan adanya sosmed itu luar biasa banyaknya. Ya kan, dan itu suka menimbulkan akibat yang sangat negatif. Maka dari itu si Laporta ini gercep. Nah, dia itu cukup diplomatis ya. Dia bilang, gue nggak pernah dengar kabar dari agennya maupun Messi langsung. Jadi gue nggak tahu apa yang dia mau. Padahal dia tahu Messi nggak bakal dia. Wong dia nendang Messi kok. Cuman dia nendang Messi itu kan dengan skenario gajinya lah apa sampai Messi bilang. Nggak ada yang Messi bilang, gue tidak pernah bilang tidak ada orang dari Barcelona yang minta bilang kalau gua. gue turunin gaji lebih dari 30 juta bahwa gue bisa stay. Ya kan? Ya. Mereka cuma bilang akhirnya setelah seberapa bulan baru Laporta bilang, gue sih berharap Messi bermain dengan gaji 0 atau 1 euro kayak Alves. Iya. Tapi itu statementnya gue udah keluarkan juga kan. Harusnya Messi berani bermain dengan 0. Nah, dengan cara seperti ini sudah menunjukkan. Dan itu juga kita sudah bahas. Gue bilang, Laporta ini memang pengen Messi out. Nah, betul, emang udah nggak ada. In this case, gue setuju. We have to move on. Betul, Laporta selalu bilang, saya harus menyelamatkan FC Barcelona. Oke. Bukan 1, 2, 3 pemain. Gue selalu bilang, pelatih dan pemain datang numpang lewat, tapi Nggak klub ada yang lebih stay. besar dari klub, oke. Klub stay. Dan ini yang dilakukan Laporta sekarang, dan dia melakukan kerjaan yang luar biasa untuk gue. Begitu banyak utang, hampir 1 M kalau nggak salah. Salary cap hanya 90 juta. Dia bisa datangkan pemain-pemain, dia bisa nego gaji, dia bisa beli 4 pemain yang loan yang Murah ya, yang makanya gratis, gajinya juga nggak Dani terlalu besar Alves ya. digaji cuma 1 euro dan semua bisa. Lu butuh seorang leader yang bisa melakukan itu. Oke. Jadi untuk gue kalau gue harus pilih Messi atau Laporta, merem Laporta. Oke. Messi untuk gue nggak perlu datang lagi karena gue udah luncurkan hashtag meroket tanpa Messi. Asik, ini domba-dombanya pasti udah sumber banget ya, apalagi sekarang udah kelihatan ada percikan-percikan dari Barcelona. Tapi kalau sekarang kemarin Laporta juga sempat ngebantah soal Haaland dan Mbappe dari sisi Bukan, dia nggak ngebantah. nominalnya itu sesuatu yang nggak mungkin Iya. mereka kejar Dia- kan, kecuali pemain itu mungkin mau Iya. menurunkan kan. Dia bilang, gue Isyaratnya. lihat angkanya. Ya. Apa yang diminta oleh Mbappe dan Haaland. Ya. Dan itu jauh daripada kemampuan kita. betul. Sebenarnya kalau dibilang mampu aja. Ya, Cuman ya. lu akan ngerusak rumah tangganya dengan pemain-pemain lain Ya. soal gaji dan lain-lain. Jadi dibilang enggak. Makanya ini gue bilang bagian dari Cywar ya. Ya, benar. Bagian dari Cywar seolah-olah orang berpikir Haaland nggak bakalan ke Barca. Ngerti nggak? Padahal emang nggak akan. Iya, belum tentu. Ya kecuali kalau Haaland atau Mbappe-nya mau menurunkan gajinya gitu ya. Iya kan yang jadi masalah kan bapaknya sama Mino Raiola yang Iya, minta pasti kan. 30 juta Mata plus duitan kan kalau mereka 75 kan. juta plus sign ini gue nggak ngerti apa aja nih Iya yang kan? diminta. Sulit lah sebenarnya Iya. kalau ngeliat dari polanya mereka. Sulit, tapi kalau seandainya ada skenario kan kita nggak pernah tahu. Oke. Ya mungkin skenario juga balik lagi mungkin dari Haalandnya sendiri. Sebenarnya banyak yang kita nggak tahu terjadi di belakang layar dan itu oleh Laporta benar-benar ditutup. Gue nggak mau bahas soal pemain ini gaji yang terlalu Iya. besar, tapi mereka tetap nego di belakang. Walaupun udah dapat case itu katanya kan sama Iya. si siapa? Christensen. Oke. Dan kemungkinan besar Nazraoui, kemungkinan besar Aspi juga. Nah ini sama ada yang terakhir katanya Lewandowski, walaupun belum ada yang memang benar-benar, tapi ini paling realistis nggak? Karena kan dia udah tua, mungkin gajinya paling realistis bisa diturunin dibandingkan Haaland Mbappe kan sebenarnya. Betul. Ini akan seperti apa coach menurut lo? Lewandowski beneran gabung Barcelona? Luar biasa. Gue bilang Lewandowski pada saat ini masih lebih bagus daripada Haaland. Oh ya? That's for sure, Oh, iya. iya. Pada saat ini ya, mungkin masih 1-2 tahun ke depan. Abis itu kan dia udah ketuaan. Cuman kalau nggak terlalu mahal ya kenapa enggak? I will be very happy kalau Lewandowski bener ke Barca. Tapi dengan gaya mainnya Barcelona cocok menurut lo sekarang? Cocok. Ya? Karena dia bukan tipikalnya striker yang kayak Iya. Luuk de Jong gitu ya? Betul. Oke, sekarang kalau dengan sekarang adanya beberapa kebijakan dari Laporta akhirnya nggak mau balikin Messi, terus juga ada main yang mulai diincar lagi. Berarti banyak sekarang kebijakan Barcelona udah mirip-mirip tim-tim Italia dong coach? Atau tim-tim yang memang
minimalisir ke pengeluaran dengan mengambil pemain-pemain yang kontraknya habis, yang tua digaji lebih murah gitu. 1 tahun ke Barca ini Laporta itu masuk ke kandang singa yang dia nggak tahu harus ngapain. Dengan segudang masalah. Ya, dengan segudang masalah. Oke. Jadi dia tetap harus mengikuti filosofi Barca yang selalu jadi juara atau target untuk menjadi juara dengan apa adanya. Oke. Nah, datanglah pemain-pemain gratisan itu. Tapi ini kan nggak selalu begitu. Ya. Beda dengan AC Milan yang udah 7-8 tahun pelit terus. Kalau ini kan 1 tahun kedua feeling gue udah normal lagi. Kalau udah normal lagi kan pemain-pemain bintang dia bisa beli. Bisa beli. Kalau keuangan udah normal, Iya. terus juga ada prestasi di tahun ke depan gitu ya. Ini akan lebih menaikkan nilai jual Barcelona lagi di mata investor. Dan masih bisa jual pemainnya. Tapi pemain-pemainnya bakal laku nggak coach? Sekarang kan dia katanya mau jual 8 pemain tuh. Kalau laku sih laku aja kan kembali lagi ke nilainya. Nah iya nilainya itu maksudnya apakah akan membawa benefit yang besar? Lenglet, Umtiti, siapa Nggak lagi? bawa benefit yang besar, Coutinho, Oh iya, Coutinho. apa namanya, Depay mungkin dijual. Ya Oh iya, paling DP lu? ya lu udah- paling 40-50 juta. Lu nggak itu merasa udah Depay paling mahal. masih bisa berfungsi di Ya Barcelona? tergantung kalau Haaland sama Lewan datang ya geser lah. Udah mulai. Tapi berarti lebih yakin sama Aubameyang dibandingkan sama Depay sekarang? Iya. Walaupun usianya udah lebih tua Depay Aubameyang. itu nggak konsisten. Nah, That is the problem. Tapi di Belanda lu yakin sama dia? Karena nggak ada pilihan. Karena nggak ada pilihan. Pada ujungnya. suka deh. Gue kalau harus milih Luc de Jong atau Depay ya jelas gue pilih Iya, Depay, iya, ngerti iya. nggak? Karena nggak ada pilihan. Oke, kita panggil Atta lagi untuk menutup sambil ngasih tahu tadi jawaban kuis dari Kopi Kapal Api spesialis gula aren. Kali aja tadi coach calak kan, gua nggak tahu tuh jawabannya. Oke, ini aku mau umumin ya, ini jawaban yang benar nih. Pertanyaannya tadi adalah siapa kapten timnas Belanda di final Piala Dunia 2010? Jawabannya adalah Giovanni van Bronckhorst. Oh bener coach luar biasa, ternyata coach luar tadi bohongan coach, gue pikir beneran salah nih, gitu ya. Yang tadi udah nulis sesuai dengan format ya kan. Jebret, terima kasih ya udah ikutan kuis dari Kapal Api Special Mix Gula Aren. Untuk pemenangnya nanti langsung dihubungi via DM Instagram. Oke, thank you Atanya udah Thank you nemenin kita semuanya. sekarang. Thank you. Thank you Coach Yasin, Thank DBI you. Special, thank you Jebret Team. Sampai ketemu DBI hari Jumat. Bye semuanya. Bye.